warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan penampilan retorika dari masing-masing kelompok. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok 1 yang akan membahas tentang makanan bergizi gratis atau MBG. Lengkap dengan argumentasi, analisis, serta gagasan yang telah mereka siapkan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyimak dan memberikan perhatian penuh kepada kelompok 1. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Rahimatul Utia dalam berita utama. Pemerintah terus menggalakkan program makanan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu terobosan dalam meningkatkan asupan gizi anak-anak Indonesia, khususnya di jenjang pendidikan dasar. Program ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mengurangi angka stunting, meningkatkan kesehatan peserta didik, serta membantu meringankan beban orang tua. Namun, pemirsa, di balik tujuan besar dan manfaat yang diharapkan, implementasi program ini di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan yang cukup signifikan. Mulai dari mekanisme distribusi, bahan pangan yang tidak merata, jadwal pengiriman yang kerap mengalami keterlambatan, hingga keterbatasan fasilitas dapur dan tenaga pengolah makanan di banyak sekolah. Tidak hanya itu, beberapa sekolah melaporkan bahwa kualitas bahan makanan yang diterima tidak selalu konsisten dengan standar yang ditetapkan, sehingga sekolah harus menyesuaikan menu secara mendadak. Permasalahan-permasalahan ini tentu menjadi perhatian serius agar pelaksanaan MBG benar-benar memberikan dampak yang maksimal bagi tumbuh kembang anak-anak. Untuk melihat lebih dekat bagaimana situasi di lapangan, kita akan bergabung dengan reporter kami yang saat ini berada di salah satu pelaksanaan program MBG. Langsung saja kita menuju lokasi, silahkan reporter. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di SD Negeri 2 Kota Padang yang menjadi salah satu sekolah penerima program makanan bergizi gratis. Dari hasil pantauan sejak pagi, kami melihat bahwa penyajian makanan di sekolah ini masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait keterlambatan distribusi bahan pangan dari pihak penyedia. Para guru juga menyampaikan bahwa mereka harus saling menyesuaikan menu secara dadakan akibat bahan yang diterima tidak sesuai rencana. Selain itu, fasilitas dapur di sekolah ini masih sangat terbatas sehingga proses pengolahan makanan menjadi kurang optimal. Untuk mengetahui kondisi lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama salah satu narasumber yang berperan sebagai koordinator pelaksanaan MBG di sekolah ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Bisa Ibu jelaskan secara rinci apa saja kendala yang sering terjadi selama pelaksanaan program MBG di sekolah ini? Tentu, kendala yang paling sering kami hadapi terutama dalam keterlambatan pengiriman bahan pangan, seharusnya yang datang di pagi hari namun datang di siang hari, sehingga kami terpaksa menunda proses memasak atau mengganti menu yang telah direncanakan sebelumnya. Apakah keterlambatan ini sering terjadi? Cukup sering, terutama saat cuaca tidak mendukung dan distributor sedang mengalami kendala operasional. Kami memahami situasinya, namun hal ini tetap berdampak pada siswa yang telah disiapkan jadwalnya, namun persiapan dapur tidak menentu. Bagaimana kondisi dapur dan peralatan memasak di sekolah ini? Dapur kami masih sangat sederhana, ruangannya yang kecil, peralatan yang terbatas, dan beberapa alat masak bahkan merupakan hasil swadaya para guru serta komite sekolah. Kami belum memiliki tenaga masak yang khusus, namun proses memasak tentu dibantu oleh para guru dan petugas kebersihan. Ini membuat pekerjaan dan lebih berat apabila ketika jumlah makanan yang harus disiapkan lebih banyak. Lalu bagaimana dengan kualitas makanan yang disajikan kepada setiap siswa? Secara umum kualitasnya sudah cukup baik.
Tetapi memang ada beberapa sayuran yang tidak segar, lalu bumbunya yang kurang lengkap dan bahan yang tidak cukup untuk anak yang sudah sesuai dengan daftar. Anak-anak kadang juga merasa menunya kurang variatif. Kami berusaha semaksimal mungkin agar makanan tetap layak dan bergizi. Namun kendala-kendala ini membuat hasil tidak selalu maksimal. Apakah program ini memiliki dampak positif bagi siswa? Tentu, anak-anak terlihat lebih berenergi dan lebih fokus belajar, dan orang tua juga merasa terbantu karena anak-anak mereka memperoleh makanan bergizi setiap hari. Namun manfaat itu akan jauh lebih optimal jika distribusi dan fasilitas dapur dilengkapi. Nah, apa harapan terbesar Ibu untuk kedepannya bagi program makanan bergizi gratis ini? Harapan saya ke depannya distribusi lebih tepat waktu, fasilitas dapur diperbaiki, dan ada tambahan tenaga khusus untuk mengelola makanan. Jika itu bisa terrealisasi, saya yakin program MBG ini akan berjalan jauh lebih baik dan memberikan manfaat besar bagi generasi muda. Pemirsa, demikian hasil wawancara kami dengan koordinator MBG di sekolah ini. Terlihat bahwa program ini memiliki manfaat besar, tetapi pelaksanaannya masih membutuhkan perbaikan pada sejumlah aspek penting, terutama distribusi bahan pangan dan peningkatan fasilitas dapur. Kami berharap evaluasi peningkatan segera dilakukan agar program makanan bergizi gratis ini dapat berjalan secara maksimal. Terima kasih, saya kembalikan ke studio. Terima kasih atas laporannya. Pemirsa, permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program makanan bergizi gratis menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyedia bahan pangan, dan sekolah sangatlah penting. Dengan perbaikan yang tepat, program ini tidak hanya membantu anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang baik, tetapi juga menjadi investasi bagi masa depan bangsa. Saya, Rahimatul Utia, dengan demikian berita siang ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa dalam program berita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin dan penonton sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengikuti debat dengan tema ketidakmerataan program makanan bergizi gratis atau MBG. Debat ini menghadirkan dua tim. Yang pertama yaitu tim pro yang mendukung bahwa program MBG sudah berjalan baik, dan tim kontra yang menilai bahwa program MBG belum merata dan masih banyak masalah di lapangan. Saya Narashana Pratama sebagai moderator akan memandu jalannya debat ini. Mari kita mulai. Kami persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan argumen pembuka. Waktunya 2 menit. Terima kasih moderator. Kami dari tim pro berpendapat bahwa program makanan bergizi gratis atau MBG sudah berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang positif nyata bagi masyarakat. Program ini telah membantu ribuan anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang lebih seimbang sehingga mendukung tumbuh kembang mereka dan meningkatkan konsentrasi belajar. Selain itu, distribusi program MBG juga sudah mulai menjangkau berbagai daerah, termasuk wilayah terkecil. Pemerintah bekerja sama dengan sekolah, puskesmas, dan aparat desa untuk memastikan makanan bergizi sampai kepada penerima yang bermanfaat. Walaupun saat ini masih ada tantangan, namun secara keseluruhan program ini menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda. Oleh karena itu, kami menilai bahwa MBG adalah langkah strategis yang sudah berjalan baik dan layak untuk terus perkuatkan. Terima kasih, tim pro. Berikutnya kami persilakan tim kontra. Waktu Anda 2 menit. Terima kasih moderator. Kami dari tim kontra menilai bahwa program makanan bergizi gratis atau MBG belum merata dan masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Faktanya, masih ada sekolah-sekolah di daerah terpencil yang belum menerima bantuan secara konsisten. Bahkan di beberapa wilayah, kualitas makanan yang diberikan tidak sesuai standar gizi yang dijanjikan. Selain itu, mekanisme distribusi sering terkendala oleh masalah logistik anggaran dan koordinasi antrisintasi.
Akibatnya, anak di daerah tertentu tidak mendapatkan manfaat yang sama dengan anak-anak di kota besar. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, kita berpendapat bahwa MBG belum berjalan optimal dan perlu evaluasi serius agar benar-benar merata dan adil bagi seluruh masyarakat. Baik, terima kasih tim kontra. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Dalam sesi ini, moderator akan membacakan pertanyaan, kemudian setiap tim akan diberi kesempatan untuk menjawab. Pertanyaan pertama, untuk tim pro, bagaimana Anda menjelaskan bahwa program MBG dikatakan sudah berjalan baik, sementara di beberapa daerah masih terdapat sekolah yang belum mendapatkan distribusi makanan secara rutin? Silakan tim pro untuk menjawab. Ketidakmerataan tersebut merupakan bagian dari proses adaptasi teknis. Pemerintah masih melakukan pemetaan distribusi, tetapi secara keseluruhan program berjalan sesuai rencana. Dan perbedaan waktu distribusi bukan berarti program gagal. Terima kasih tim pro. Selanjutnya tanggapan dari tim kontra, maksimal 1 menit. Justru ketidakmerataan distribusi adalah bukti bahwa program MBG ini belum siap. Seharusnya sebelum diluncurkan, pemetaan wilayah, logistik, dan SDM sudah matang, agar tidak ada sekolah yang tertinggal. Pertanyaan kedua untuk tim kontra, jika Anda menilai program ini belum merata, apa solusi realistis yang dapat dilakukan tanpa menghentikan program secara keseluruhan? Silakan tim kontra. Terima kasih moderator. Kami tidak menolak programnya, tetapi kami mengusulkan penguatan koordinasi daerah, audit logistik, serta prioritas pada daerah 3T. Dengan itu, program tetap berjalan tetapi lebih tepat sasaran. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan tim pro untuk menanggapi. Kami setuju bahwa optimalisasi perlu dilakukan, namun menghentikan program atau menilai program gagal terlalu dini justru menghambat manfaat bagi jutaan siswa. Pertanyaan ketiga untuk tim pro. Banyak laporan bahwa kualitas makanan berbeda-beda antar wilayah. Bahkan ada yang menunya tidak memenuhi nilai gizi. Bagaimana Anda menjawab hal ini? Variasi menu terjadi karena perbedaan suplai bahan lokal. Selama kandungan gizi sesuai standar minimal, variasi tidak menjadi masalah. Pemerintah juga terus mengevaluasi kualitas menu yang ada. Terima kasih, tim kontra dipersilakan memberi tanggapan. Kami mengapresiasi upaya pemerintah, tetapi faktanya bahwa nilai gizi tidak seragam menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan. Standar nasional harus ditegakkan, bukan sekedar himbauan. Baik, pertanyaan keempat untuk tim kontra. Anda sering menyoroti masalah pendanaan dan eksekusi. Apakah Anda yakin kritik tersebut tidak menghambat kepercayaan publik terhadap program? Kritik justru penting untuk memastikan transparansi. Kepercayaan publik meningkat ketika pemerintah terbuka terhadap evaluasi, bukan ketika masalah ditutup-tutupi. Baik, tim pro silakan menanggapi. Evaluasi memang penting, tetapi penyampaian kritik juga harus konstruktif agar tidak memunculkan persepsi negatif yang berlebihan terhadap program. Baik, kita masuk ke sesi singkat. Saya akan mengajukan satu pertanyaan untuk kedua tim dan masing-masing menjawab dalam 30 detik. Pertanyaannya, apakah program MBG perlu dipertahankan atau dihentikan sementara? Dipertahankan dan diperluas dengan evaluasi berkelanjutan. Dipertahankan, tetapi diperbaiki dulu agar lebih merata dan tepat sasaran. Baik, kita telah mendengar argumen dan jawaban dari kedua tim. Debat ini menunjukkan bahwa program MBG memiliki potensi besar, namun pelaksanaannya membutuhkan evaluasi dan penyempurnaan agar merata dan berkualitas di seluruh daerah. Sekarang kami persilakan masing-masing tim menyampaikan pernyataan penutup singkat. Kepada tim pro. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami percaya bahwa program MBG adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak di Indonesia. Kami siap untuk terus bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan program ini berjalan dengan baik dan merata di seluruh daerah. Sekarang kami persilakan masing-masing tim menyampaikan pernyataan penutup singkat. Kepada tim pro dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami percaya bahwa program MBG adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak di Indonesia. Kami siap untuk terus bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan program ini berjalan dengan baik dan merata di seluruh daerah.
Baik, terima kasih tim pro. Selanjutnya tim kontra dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami ingin menekankan bahwa evaluasi dan penyalahgunaan program MBG sangat penting untuk memastikan bahwa program ini berjalan efektif dan merata. Kami berharap pemerintah dapat mendengarkan kritik dan saran dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas program ini. Terima kasih kepada kedua tim atas pemaparan dan diskusinya hari ini. Semoga debat ini memberikan wawasan baru bagi kita semua terkait pentingnya pemerataan program makanan bergizi gratis. Saya akhiri debat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta satu suara, salam perjuangan karena cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, pada hari ini kita berkumpul di satu titik untuk menyatukan suara-suara rakyat, keresahan-keresahan tunas-tunas bangsa yang terjadi pada hari ini. MBG memang produk yang bijak teman-teman, namun sangatlah bijak dan terlalu tercela terhadap distribusinya kawan-kawanku sekalian. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menjalar kemana-mana, membuat kesehatan kebutuhan gizi anak bangsa tidak merata, pemborosan dana hingga ala kadarnya teman-teman semua. Ini bersifat kondisional sekali MBG kita. Rasanya kita sebagai mahasiswa tidak boleh lengah dengan kondisi cikal bakal pembangkit kejayaan bangsa kita ini. Alih-alih kelihayan penguasa yang semena-mena teman-teman, semena-mena hingga terjadinya keracunan, padahal MBG ini belum merata teman-teman semua. Saudara-saudaraku sekalian, dengan teganya penguasa wilayah-wilayah di negara kita ini sangat lambat seperti siput teman-teman untuk menindaklanjuti terhadap kasus-kasus ini teman-teman. Padahal anak-anaknya sudah bersorak, hore dapat makan gratis, hore tahun ini bisa makan ayam, hore akhirnya saya bisa makan buah anggur pak. Kita sebagai orang-orang yang sadar harus melihat juga bahwa program MBG ini adalah investasi di masa depan. Kita juga harus memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki akses makanan bergizi dan sehat. Banyak sekali meletakkan harapan-harapan yang sangat besar, yang sangat melimpah terhadap kesejahteraan untuk negara ini. Semoga tunas-tunas bangsa cikal bakal untuk memajukan negara kita ini sehat selalu teman-teman. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan makanan bergizi gratis. Program makanan bergizi gratis sebenarnya bertujuan baik untuk memastikan semua anak mendapatkan makanan yang sehat agar bisa belajar dengan lebih baik. Namun dalam pelaksanaan masih ada beberapa masalah yang perlu diperbaiki. Pertama, kualitas dan distribusi makanan belum merata. Ada sekolah yang mendapatkan menu bergizi, tetapi ada juga yang masih seadanya karena keterbatasan fasilitas dan bahan pangan. Kedua, pengetahuan tentang gizi masih rendah. Banyak siswa dan orang tua belum memahami pentingnya makanan sehat sehingga program sekolah tidak didukung oleh pola makan yang baik di rumah. Ketiga, pengawasan dan pendanaan harus lebih jelas. Tanpa pengelolaan yang baik, kualitas makanan bisa menurun dan program tidak berjalan maksimal. Sebagai Duta Muda Sumatera Barat, saya percaya bahwa MBG adalah investasi untuk masa depan. Dengan kerjasama pemerintah, sekolah, dan masyarakat, kita dapat memastikan semua anak mendapatkan makanan bergizi yang layak agar tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan. Demikianlah penampilan retorika dari kelompok 1 yang membahas mengenai permasalahan makanan bergizi gratis atau MBG. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan, membuka cara pandang baru, serta memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada kelompok 1 atas penyajian materi yang informatif, dan terima kasih juga kepada hadirin yang telah mengikuti kegiatan dengan baik. Saya Widya Horinisa Putri dan sebagai pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.